Dalam peristiwa tak terduga yang mengguncang sebuah desa, seorang anak berani mempertaruhkan segalanya untuk melindungi ibunya dari seorang pria yang akan berodal paksa. Cerita bermula saat suami pergi bekerja. Namun, tindakan heroiknya berujung pada nasib memilukan yang menggugah hati. Di balik tragedi ini, tersimpan kisah tentang keberanian, kesetiaan, dan perjuangan melawan yang menggugah hati dan memberikan pelajaran berharga tentang martabat manusia. Dan bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Kisah dari Samsul, seorang pria asal Aceh, lahir dan dibesarkan di desa Alugadeng, Aceh Timur. Keluarganya hidup sederhana. Ayahnya bekerja sebagai petani sawit. Samsul, yang pada waktu itu mulai dewasa, hanya membantu orang tuanya bertani tanpa pekerjaan tetap. Namun, ia punya ambisi untuk keluar dari kemiskinan dengan merantau keluar kota. Pada tahun 2005, saat berusia 26 tahun, Samsul nekat merantau ke Medan sendirian. Di sana, ia berusaha mencari pekerjaan dan akhirnya bekerja sebagai buruh pasar. Meskipun pada awalnya semuanya berjalan normal, pada tahun 2008, saat mengunjungi sebuah hiburan malam, Samsul terlibat dalam adu mulut sengit yang berujung pada kehilangan nafas lawannya. Samsul ditangkap oleh polisi dan divonis 18 tahun penjara karena kejadian tersebut. Selama beberapa tahun di penjara, ia mengalami perubahan positif, aktif dalam kegiatan keagamaan dan pengembangan diri. Pada tahun 2020, saat pandemi melanda, Samsul termasuk dalam program asimilasi pemerintah yang membebaskan narapidana yang dinilai berkelakuan baik atau sudah menjalani setengah masa hukumannya untuk mengurangi penyebaran virus di dalam penjara. Setelah Samsul mengalami perubahan dan dianggap memiliki perilaku yang baik, ditambah telah menjalani lebih dari setengah masa hukumannya, pada tahun 2020, ketika usianya 41 tahun, dia akhirnya dibebaskan dan kembali ke kampung halamannya di desa Alugadeng, Aceh Timur, yang dapat dijangkau sekitar 4 jam perjalanan naik bus dari Medan. Setelah kembali ke kampung halaman, Samsul tinggal bersama orang tuanya dan kembali berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dia juga mulai bekerja kembali di perkebunan sawit di kampungnya. Saat perjalanan ke kebun sawit, dia sering melewati sebuah rumah kecil di tengah kebun yang jauh dari pemukiman warga. Awalnya, dia heran siapa yang tinggal di sana. Tetapi kemudian melihat seorang wanita muda sedang menjemur pakaian di halaman rumah tersebut. Meskipun Samsul sudah berusia 41 tahun, pikirannya tertuju pada wanita tersebut, terutama karena dia terkesan dengan keadaan wanita muda yang tinggal sendirian di rumah tersebut. Setelah beberapa hari, Samsul bertanya kepada teman-temannya tentang identitas wanita tersebut, tetapi mereka tidak tahu. Wanita itu kemudian diidentifikasi sebagai DN, seorang ibu muda yang dulunya tinggal bersama suaminya di rumah tersebut di tengah kebun sawit. DN berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan menikah dengan Fadli pada tahun 2010. Mereka memiliki 2 anak laki-laki, Rangga dan Rizky. Namun, pada tahun 2019, DN dan suaminya bercerai karena kondisi rumah tangga yang tidak memungkinkan DN untuk merawat kedua anaknya. Akhirnya hak asuh anak-anak DN jatuh ke tangan Fadli, mantan suaminya. Sejak itu, kedua anaknya dirawat dan disekolahkan oleh orang tua mantan suaminya di Medan. Kedua anak ini sangat disayangi oleh nenek dan kakeknya, terutama Rangga, yang saat itu sudah bersekolah di SD dan tumbuh menjadi anak yang baik, sopan, dan pintar. Rangga selalu meraih prestasi di sekolahnya, bahkan menjadi peringkat teratas di kelasnya, membuat banyak orang menyayanginya, termasuk DN yang merindukannya meskipun mereka terpisah. Meski DN sering merindukan anak-anaknya, keluarga mantan suaminya selalu mengizinkannya untuk bertemu dengan Rangga dan adiknya. Namun, setelah beberapa bulan bercerai, DN bertemu dengan Ayub, seorang pria asal Aceh. Mereka menikah, dan Ayub menerima DN dengan tulus meskipun statusnya sebagai janda beranak 2. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah kakak Ayub di desa mereka. Beberapa bulan kemudian, DN hamil anak Ayub. Mereka sepakat untuk membangun rumah tangga mereka sendiri, dan kakak Ayub memberikan tanah di kawasan perkebunan sawit untuk mereka membangun rumah sederhana. DN dan Ayub setuju dengan usulan tersebut untuk membangun rumah mereka sendiri. Rumah mereka akhirnya dibangun,
Meskipun lokasinya agak jauh dari pemukiman desa karena terletak di dalam kawasan perkebunan kelapa sawit, Ayub, suami DN, bekerja sebagai penjaring ikan di malam hari yang seringkali membuatnya jarang berada di rumah. Namun, DN menerima kondisi tersebut tanpa keluhan. Semuanya berjalan normal di rumah mereka sebelum Samsul mulai memperhatikan dan memata-matai DN setiap kali melewati rumah mereka menuju ke kebun kelapa sawit. Awalnya, Samsul hanya suka melihat DN, menganggapnya sebagai semacam bonus penyemangat dalam bekerja. Namun, lama-kelamaan, dia mulai tidak tahan dan mencoba untuk menggoda DN. Meskipun DN selalu mengabaikan godaan tersebut karena takut fitnah, terutama karena suaminya selalu ada di rumah. Samsul tidak menyerah, bahkan semakin nekat. Meskipun sadar bahwa rumah mereka terletak di tempat yang sepi, dia terus memata-matai DN, bahkan mengintip DN di rumahnya. Pada suatu hari, Samsul melihat seorang lelaki masuk ke rumah mereka, yang ternyata adalah Ayub, suami DN. Dari situ, Samsul baru menyadari bahwa DN sudah bersuami dan tinggal bersama suaminya di rumah tersebut. Meskipun mengetahui bahwa DN sudah bersuami, hal tersebut tidak menghalangi Samsul untuk terus mencoba menggoda DN, bahkan ketika suaminya berada di rumah, dengan harapan bahwa DN mau melakukan hal yang tidak senonoh. Karena DN terus menghindari Samsul yang selalu mengintai rumahnya, situasi semakin menakutkan bagi DN. Akhirnya, DN bercerita kepada suaminya bahwa dia merasa takut sendirian di rumah saat suaminya pergi mencari ikan. Dia bahkan meminta izin kepada suaminya untuk membawa Rangga, anak dari mantan suaminya, tinggal bersama mereka sebagai teman untuk DN di rumah saat suaminya tidak ada. Karena DN mengaku merasa takut karena sering diganggu oleh petani sawit. Meskipun awalnya keluarga suaminya di Medan merasa berat melepaskan Rangga, terutama karena Rangga sedang dalam masa prestasi di sekolah dan semangat belajarnya, mereka akhirnya mengizinkan setelah mendengar permohonan DN yang memohon-mohon serta melihat Rangga sangat kesulitan melepaskan diri dari ibu kandungnya. Rangga bahkan menangis dan memohon untuk ikut dengan ibunya ke Aceh. Akhirnya, Rangga dibawa ke Aceh dan tinggal bersama DN dan Ayub. Ayub, sebagai bapak sambungnya, menerima Rangga dengan tulus dan menganggapnya sebagai anak kandungnya. Mereka bahkan mengurus agar Rangga pindah sekolah di Aceh. Rangga, yang saat itu berusia 10 tahun, dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Meskipun tidak menguasai bahasa daerah setempat, dia memiliki jiwa sosial yang tinggi dan cepat berbaur dengan teman-teman barunya. Banyak temannya yang menyukai Rangga karena sifatnya yang setia dan peduli terhadap teman-temannya. Setelah Rangga tinggal bersama mereka, DN mulai merasa lebih tenang. Ketika Samsul terus memata-matai DN di rumahnya, ia bahkan mengetahui kapan suaminya pergi mencari ikan dan kapan suaminya berada di rumah. Pada tanggal 10 Oktober setelah memastikan bahwa suaminya tidak ada di rumah, Samsul membawa sebilah jam dan menyelinap ke rumah DN yang sedang tertidur, hanya bersama Rangga, anak DN. Samsul memastikan bahwa suaminya tidak ada di rumah, lalu berhasil masuk ke dalam rumah dengan membobol pintu kayu. Dia mengeksplore tubuh DN yang terbangun dengan kaget, berusaha melawan Samsul, dan meminta Rangga untuk kabur dan meminta pertolongan. Namun, Rangga yang tidak terima melihat ibunya dalam situasi tersebut, justru mendekat untuk melawan. Samsul mengayun Rangga dengan benda yang dibawanya hingga Rangga terjatuh, bahkan akhirnya kehilangan nafas. Meskipun DN berteriak minta tolong, karena rumah mereka terletak di tengah perkebunan sawit dan sudah larut malam, tidak ada yang mendengar teriakan mereka. Setelah Samsul sadar dengan apa yang telah dilakukannya, ia panik dan pergi ke rumah DN untuk membawa tubuh Rangga dan meletakkannya ke sungai. Namun, saat Samsul kembali ke tempat di mana ia mengikat DN, ia menemukan bahwa DN sudah berhasil melarikan diri setelah melepaskan ikatannya. Samsul mencoba mencari DN di sekitar, namun tidak berhasil menemukannya, jadi ia pulang ke rumahnya sebelum hari mulai terang. Sementara itu, DN yang berhasil melarikan diri meminta bantuan dari warga desa untuk menyelamatkan anaknya dan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi di rumahnya. Warga desa langsung heboh dan beberapa dari mereka pergi ke polsek terdekat untuk melaporkan insiden tersebut.
Ketika polisi datang ke rumah DN, mereka menemukan bahwa anak DN sudah tidak ada lagi dan rumahnya dalam keadaan berantakan dengan banyak genangan noda kemerahan di lantai. DN dibawa ke rumah sakit untuk dirawat dan ditenangkan karena kondisinya yang trauma. Keluarga DN, termasuk suaminya yang baru pulang dari mencari ikan, berkumpul di rumah sakit setelah mendengar kabar tersebut. Mereka semua bertanya-tanya siapa pelaku tersebut, tetapi DN tidak mengenal Samsul dan hanya bisa memberikan deskripsi fisiknya. Setelah Samsul mengakui perbuatannya, kasus ini ditangani oleh pihak Polres Langsa. Samsul dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diperiksa dan diinterogasi, Samsul mengaku bahwa dia memindahkan tubuh Rangga ke sungai di Desa Alugadeng. Polisi dan tim evakuasi, dibantu oleh warga, menyisir sungai dan sekitarnya, dan akhirnya tubuh Rangga berhasil ditemukan di tepi sungai. Kabar ini sangat mengguncangkan DN dan keluarganya, terutama keluarga mantan suaminya di Medan yang sangat terkejut. Kejadian ini menjadi perbincangan nasional yang menghebohkan, dan sebagian besar Indonesia memberikan apresiasi terhadap keberanian Rangga yang berani melindungi ibunya. Rangga dianggap sebagai sosok pahlawan yang rela berkorban demi keluarganya. Setelah kesepakatan keluarga, Rangga dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Desa Alugadeng. Sementara itu, Samsul mengaku bahwa dia tidak bisa menahan Joninya saat melihat DN, dan akhirnya merencanakan dan melakukan perbuatan tersebut. Dia juga mengaku bahwa dia terpaksa merajapati Rangga karena takut Rangga melarikan diri dan melaporkan peristiwa tersebut kepada warga. Samsul, yang menjadi pelaku tersebut, mengalami penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. Dia menolak makan dan minum, dan akhirnya kehilangan nafas karena dehidrasi yang parah. Sepeninggalan Samsul menandai akhir dari kasus ini, tetapi juga menjadi pengingat akan beratnya konsekuensi dari perbuatannya. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah kisah ini menggugah kesadaran akan pentingnya kesetiaan, keberanian, dan perlindungan terhadap orang yang kita cintai. Menunjukkan bahwa tindakan seperti itu tidak pernah membuahkan hasil baik, tetapi berujung pada konsekuensi yang berat. Pesannya jelas, pilihlah jalan kebaikan dan tolak kekerasan dalam segala bentuknya. Peristiwa ini mengingatkan kita untuk selalu berani melawan ketidakadilan, serta menghormati nilai-nilai kehidupan dan martabat manusia, sehingga dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen serta jangan lupa like dan subscribe.